saya ambil sebagai case, yaitu Citraland Surabaya ini mempunyai masalah yang cukup kompleks dari segi waktu maupun dari perencanaannya. Karena bermula tidak dalam 1-2 tahun lalu, tetapi dalam beberapa dekade. Jadi dari waktu ke waktu itu juga bisa dilihat seperti apa perubahan dan juga pelaksanaan dari apa yang sudah direncanakan. Nah, ini juga akan menjadi menarik ketika akan kemudian dikelola. Baik, saya dari Ciputra, saya kira Ciputra ini mungkin suatu brand yang dikenal di Indonesia, tapi mungkin juga ada beberapa yang belum mengenalnya. Saya akan juga memperkenalkan bos saya, ini Pak Ciputra almarhum, 2 tahun lalu beliau sudah meninggal. Beliau ini mungkin kalau di kalangan developer adalah menjadi salah satu yang disebut dengan pegawan properti, karena memang kebiasaan beliau dalam kurun waktu awal beliau berusaha di bidang properti, real estate, itu cukup banyak milestone-nya ya. Di antaranya orang mengenal Pak Ciputra membangun proyek Ancol untuk pertama kalinya, sehingga kemudian ketika beliau sudah pada usia tentu beliau juga bukan menjadi filantropis dan kemudian juga ada gerakan entrepreneur. Dan dia akhirnya juga disebut sebagai life and developer. Ini beliau ternyata developernya sangat luar biasa dan mempunyai beberapa grup yang grup konglomerasi ya, bukan hanya yang seperti yang saya sebutkan adalah grup Ciputra adalah dari family, tetapi juga joint operation atau joint venture dengan beberapa pihak lainnya. Oke, berikutnya adalah Pak Ciputra ini saya ambil cukup lama, saya kutip cukup lama, yaitu 2008 ketika Pak Ciputra dianugerahi Dr. Honoris Causa pertama kali di Universitas Tarumanegara Jakarta. Nah, beliau tuh menyebutkan begini, satu kutipannya ya, pembangunan properti yang dilakukan bukan ditujukan hanya untuk kepentingan sepihak si pembangun, tetapi didorong oleh hasrat agar dapat meningkatkan nilai, value, harkat, dan martabat orang banyak. Nah, ini yang menjadi dasar atau pijakan bahwasanya pembangunan itu tidak dilakukan dengan semena-mena, tetapi ada sesuatu di balik itu, yaitu meningkatkan nilai, harkat, dan martabat. Ini menjadi penting karena menjadi dasar pemikiran-pemikiran selanjutnya. Berikutnya adalah nilai atau value tadi yang menempel akan memberikan apa? Yaitu memberikan satisfaction, kepuasan, pride, kebanggaan, harga diri, kenyamanan, bahkan kesejahteraan bagi si pemilik barang. Ini menjadi nilai ya. Jadi nilai ini apa sih kalau di dalam dunia ini kita meningkatkan nilai, meningkatkan value apa sih gitu ya. Kalau dalam ilmu matematis sederhana mungkin nilai bisa dilihat dari tambahan-tambahan atau akselerasi dari feature-feature atau tambahan-tambahan apa yang menjadi nilai tambah misalnya, itu akan menjadikan nilai tersebut naik. Nah, ini adalah yang jelas adalah mengenai kepuasan, satisfaction gitu ya, mengenai kebanggaan. Jadi kadang-kadang kita membeli rumah di daerah tertentu, misalnya berlabelkan Ciputra, itu pasti ada juga kepuasan dan kebanggaannya dibanding mungkin dengan brand yang lain. Hal itu lumrah dan terjadi. Kemudian terkait dengan definisi tadi yang saya sebutkan dari Pak Ciputra, kemudian berkembang Ciputra sendiri memberikan visi dan misi. Jadi lebih mengedepankan, lebih idealisasi lagi seperti apa, yaitu menjadi lebih proaktif dan inovatif dalam apa, yaitu mengenai quality of life dari perumahan, kalau disebut dalam skala yang lebih kecil perumahan. Dan kemudian satu lagi keseimbangan mengenai environment-nya, disebutkan oleh Prof. Pak Kajur bahwasanya tapi harus ada keseimbangan juga mengenai apa namanya environment, lingkungan, dan itu ternyata bukan menjadi tempelan tetapi itu menjadi sesuatu yang dasar. Dan kemudian juga kalaupun menjadi halnya itu apakah menjadi nilai jual, ya memang itu akan menjadi nilai jual yang mana akan menjadi profitable. Apabila memang suatu perusahaan pasti memang akan menghasilkan profit tertentu untuk usahanya. Nah, kemudian hal-hal ini juga menjadikan bukan hanya sesuatu yang harus dilakukan, tetapi juga kadang-kadang juga menjadi sesuatu yang menjadi semacam social responsibility bagi suatu perusahaan, bahwasanya kalau dia berusaha juga harus memperhatikan lingkungan lebih besar, karena ini juga tadi
hal-hal tadi biasanya ada cap-cap ya, idiom-idiom bahwa oh kalau yang namanya pengusaha, developer, kerjanya ngawur, dan kemudian tidak memperhatikan lingkungan, itu akan menjadi sesuatu yang menjadi hal yang negatif. Dan itu adalah banyak terjadi juga karena memang banyak juga pelaku-pelaku usaha yang sifatnya hanya hit and run. Nah, kemudian dari visi itu berkembang menjadi misi. Misinya yaitu apa? Akan menjadi sebuah perusahaan properti, bisnis properti yang terdepan tentunya dengan apa yang menjadi pilihan bagi konsumen. Kemudian kenapa harus disiapkan menjadi pilihan menjadi satu? Tentu karena apa? Karena menjadikan tempat itu bagus. Bagus kepada siapa saja, artinya kepada konsumen, kepada karyawan, bahkan kepada semua shareholder. Ini artinya semua stakeholder yang ada, bahwasanya memang semua terlibat dan semua akan menjadi lebih profit. Nah, Bapak Ibu, kemudian kan ada sesuatu yang menjadi biasanya menjadi kebingungan lah ya. Ini saya sentuh sedikit dari saya hanya menyebutkan properti, padahal kuliah umumnya real estate. Orang masih bingung gitu ya. Kalau orang kita, orang Indonesia, biasanya kalau bicara real estate itu selalu berhubungan dengan yang namanya pengaruh dari kalau punya Iwan Fals, mungkin ya, kalau yang di generasi Iwan Fals itu kan rumah real estate adalah rumah gedongan gitu ya. Artinya yang dari apa namanya segmen tertentu saja, padahal itu bukan begitu. Demikian juga yang namanya developer itu mungkin yang bisa dapat dikatakan tertentu, tetapi sebetulnya beberapa developer baik itu yang plat merah saya sebut gitu ya, misalnya BUMN itu juga melakukan seperti Perumnas itu kadang-kadang orang melihat apakah Perumnas itu developer, ya itu adalah juga menjadi developer. Nah, saya mengutip beberapa pengertian bahwasanya real estate itu adalah tanah dan semua benda yang menyatu di dalamnya, di atasnya ya. Ya ada bangunan, ada halaman dan lain-lain, saluran, jalan, termasuk listrik dan juga segala perbaikannya, artinya bahwa di tanah itu ada sesuatu yang menjadi lebih bagus, menjadi meningkat. Harkat dan martabatnya dari tanah itu menjadi lebih tinggi nilainya. Nah, itu real estate. Nah, kemudian apa yang disebut dengan properti? Nah, saya sebut juga dengan real property. Biasanya juga terkait dengan apa yang kalau kita apa namanya di dunia keuangan biasanya ada yang namanya properti, ada yang intangible, ada juga yang tangible. Nah, real property ini adalah yang tangible, yaitu segala hal yang berkaitan dengan kepemilikan, yaitu mengenai right-nya lah ya, ada berkaitan dengan keuntungan, berkaitan dengan apa perbaikan-perbaikan tadi yang kemudian juga menyangkut kepemilikan. Nah, kita kemudian bingung, jadi kita akan ambil real estate atau real property. Nah, kemudian kita lihat saja, karena memang pada umumnya kalau kita berbicara kepada masalah-masalah keuangan, tentu kita akan lebih dekat dari real property. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu sekalian, paham bahwa perusahaan developer yang ada di Bursa Efek Jakarta pertama kali namanya Jaya Real Property. Nah, kenapa namanya Real Property? Karena menyangkut segala hal mengenai hak ya. Perumahan. Adalah developer, yaitu perusahaan gitu ya, yang melakukan kegiatan yaitu dari pengadaan, pengolahan tanah, pengadaan bangunan, sarana dan prasarana untuk apa? Untuk dijual atau disewakan. Itu tahapannya. Jadi lebih dikenal seperti ini. Jadi dia dari membeli tanah, membangun bangunannya, membangun jalannya, kemudian menjualnya atau disewakan, atau kemudian juga bisa juga dikelola dalam bentuk yang lain. Nah, seperti ini adalah yang disebut bangunan, bukan hanya rumah, saya kira bisa dalam bentuk properti yang lain, yaitu misalnya ruko, misalnya juga shopping mall, hotel, dan lain-lain, termasuk apartemen. Jadi, semua saja bisa disebut sebagai developer. Oke. Nah, saya akan lebih mengkhususkan, yaitu saya ambil saja dengan falsafah atau definisi paling dasar mengenai properti, yaitu
seperti ini, yaitu tanah dan semua pengembangan yang ada di atas tanah, gitu ya. Beserta hukumnya tentu ya, beserta hukumnya itu berarti right-nya atau hak-haknya atau suratnya lah, gitu ya, sertifikatnya dan lain-lain, bentuk legalitasnya, di mana aktivitas properti ini terdiri dari pengadaan tanah, bisa dibeli, bisa kerjasama, bisa dari hibah, dari apapun ya. Jadi mengenai pengadaannya, kemudian perizinan, perencanaan, saya kira kita nanti akan banyak bicara mengenai perencanaan, pengembangan, pemasaran, dijual, pemanfaatan, dan pengelolaan. Dua hal terakhir ini nanti juga yang menjadi dasar pemikiran dari kenapa city management ini juga harus terkait erat dengan perencanaan sebelumnya, gitu ya, biar links and match-nya juga akan menjadi sesuatu hal yang lebih bagus. Nah, dari yang panjang tadi akan saya singkat saja menjadi suatu roadmap yang sangat sederhana, yaitu yang pertama land acquisition, di mana membeli tanah ya, mengadakan tanah, termasuk juga perizinan, gitu ya. Apakah itu izin lokasi, izin prinsip dan lain-lain ya, itu bisa dipelajari. Yang kedua adalah construction, membangunnya. Tetapi bukan hanya membangun, dalam hal ini lebih skala lebih besar, yaitu perencanaan dan pengembangan, gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah marketing. Jadi yang tadi teknik dan marketing, nomor 2 dan nomor 3 saya kira bisa seiring sejalan. Bolehkah saya menjual ketika konstruksi lagi dibangun? Boleh saja. Ada yang disebut dengan namanya pre-project selling. Artinya menjual rumah, menjual bangunan, menjual properti itu masih dalam gambar misalnya, atau masih dalam under construction, gitu ya. Bisa saja terjadi. Dan berikutnya yang menjadi ujungnya adalah estate management. Nah, ini adalah bahasa generiknya adalah estate management, yaitu mengenai pemanfaatan dan pengelolaan. Kenapa nanti menjadi city management? Saya kira dari skala project saja. Ketika perumahan-perumahan dalam skala, saya sebut skala kecil, menengah, begitu mungkin orang lebih mudah mengartikan menjadi estate management. Tapi ketika proyek itu dalam skala besar, dalam skala kota katakanlah gitu ya, bisa 500 hektar, 1000 hektar, itu sudah menjadi suatu township. Jadi sudah kompleksitasnya sudah tinggi menjadi township. Nah, itu yang kemudian orang akan menyebutnya sebagai city management. Saya kira city management hanya ada di istilah di Indonesia saja sih, itu hanya sebagai istilah marketing saya sebut begitu, karena umumnya adalah menjadi estate management, di mana estate management ini adalah sebagai pengelola. Kalau bahasa Indonesia pengelola, bahasa Inggrisnya mungkin memanage ya, management. Oke, itu yang menjadi dasar. Kemudian tahap nomor 2, construction, di mana perencanaan ini akan saya juga ulas sedikit, yaitu tentu kita secara fisik tidak lupa dengan desain dan bagaimana kita soal biaya. Di mana rencana ini juga akan melihat marketnya, ya, siapa yang beli, kemudian nanti stakeholdernya siapa yang tinggal, itu juga termasuk di situ. Dan akhirnya kita tidak melupakan yang disebut dengan faktor keuangan. Keuangan ini dalam segala hal, apakah membeli tanahnya tadi, atau membangunnya, merencanakannya, bahkan nanti ketika tinggal untuk merawat yang namanya keuangan itu juga sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena semua perawatan itu juga selalu ada namanya cost center, yaitu pusat-pusat pembiayaan yang secara rutin namanya maintenance itu juga harus dikeluarkan. Nah, biayanya dari siapa? Apakah tadi kalau disebut tadi yang membangun pengembang, apakah akan pengembang terus yang melaksanakan, atau sebagai yang disebut dengan community yang tinggal di situ, yaitu masyarakatnya yang tinggal di situ. Nah, ini yang kemudian akan membentuk bagaimana suatu proyek properti, proyek real estate, apapun bentuknya, bisa dikelola dengan baik. Nah, kita juga punya pemikiran, sering orang timur selalu bilang, kita ini hanya bisa membangun, tapi merawatnya nggak bisa, gitu ya. Karena apa biasanya? Oh, terkait dengan yang namanya budget, gitu ya. Atau coba kita yang itu mungkin kita tidak pikirkan dulu, tetapi justru sekarang bagaimana sih memanage kemampuan untuk merawatnya, memaintainnya. Tetapi hal-hal ini kemudian bisa kita pikirkan merawatnya mahal atau murah tergantung dari awal kita merencanakan proyek, merencanakan apapun yang akan kita kerjakan. Nah, oke.
Saya akan ambil satu case. Nah, case ini memang yang tadi sudah saya ceritakan sangat spesial, yaitu yang disebut dengan Citraland Surabaya. Di mana dan apa, seperti apa, coba kita akan lihat ya teman-teman. Nah, Citraland Surabaya ini ada di Pulau Jawa, di Jawa Timur, dan di kota Surabaya. Jadi kalau di Indonesia, Bapak, Ibu, teman-teman, mungkin teman-teman mahasiswa dari Siak Kuala ada di atasnya Medan lagi ya, di Banda Aceh, ini pas di tengah-tengah gitu ya, di Pulau Jawa, tetapi kebetulan ada di bagian timur dari Pulau Jawa karena di Jawa Timur dan di kota Surabaya. Nah, ini adalah proyek yang akan menjadi contoh dan menjadi cerita ataupun nanti menjadi diskusi kita. Nah, tempatnya ada di barat gitu ya, di barat Surabaya, tetapi proyek ini juga ada di Surabaya sendiri dibagi dengan mudah ya, dibagi 5 lah paling gampang, utara, timur, barat, selatan, dan tengah gitu ya. Kalau utara dia sudah berbatasan dengan laut, timur juga sudah berbatasan laut, tengah adalah ya awalnya kota, kira-kira begitu ya. Kemudian mulai banyak berkembang ke arah selatan karena di bawah, di selatan itu ada kota yang namanya Sidoarjo, dan di baratnya berbatasan juga dengan yang namanya Gresik. Jadi greater area Surabaya sendiri juga meliputi kota Sidoarjo sebagai penyangga di bawah atau di selatan, dan di baratnya ada Gresik gitu ya. Jadi susunannya seperti ini. Kebetulan Google Map yang saya ambil ini, Google Map yang kiri adalah 2001, yang sebelumnya ini tahun sekitar 2009. Jadi mungkin bisa teman-teman juga bisa dilihat perkembangannya seperti apa, itu kalau kita melihat dari waktu ke waktu perkembangannya. Oke, nah yang menarik adalah, tadi begini ceritanya, saya agak tergelitik juga karena namanya Prof. Tadi Pak Kadzur juga mengupakan jangan sampai mungkin tanah-tanah itu kemudian yang disebut keselarasan bagaimana urbanisasi, bagaimana mengenai urban heat island tadi terjadi gitu ya. Nah, awalnya adalah Surabaya Barat. Ini adalah daerah yang berkontur. Berbeda dengan Surabaya di timur maupun utara. Berkontur, kemudian tanahnya kita sebut tanah dalam tanda petik tanah-tanah marginal, yaitu tanah-tanah yang memang tidak produktif, tidak bisa ditanami padi karena tidak ada saluran irigasi dan kering. Ketika musim panas kering, tanahnya pecah. Ketika hujan kadang-kadang menjadi agak berlumpur. Kalau anak sipil saya sebut begitu, biasanya menyebutnya tanahnya agak sandy clay gitu ya. Jadi ketika basah itu agak menjadi semacam lumpur, tetapi ketika kering menjadi pecah. Kemudian itu kita sebut bahwasannya daerah kosong, tidak terlalu produktif. Mungkin kalau untuk tanaman, mungkin waktu itu yang banyak dikenal tanaman menanam semangka dan semacam-semacam itu ya. Jadi tanaman-tanaman seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita melihat barat ini belum menjadi pesona untuk dikembangkan karena tanahnya marginal. Kemudian Bapak Wali Kota waktu itu di tahun 80-an, namanya Pak almarhum Dr. Purnomo Kasidi, itu memberi tantangan kepada beberapa developer untuk membuat pengembangan ke arah barat, di mana Pak Ciputra ketika diundang untuk ditawarkan mengembangkan ini, mengambil yang tanah atau bagian izin lokasi yang paling barat sendiri. Dengan harapan apa sebetulnya bisa dikembangkan ke arah barat, karena baratnya sudah Gresik gitu ya. Memang karena ini ada di garis batas. Nah, pada waktu 80, 90 memang yang terjadi, konsep-konsep yang terjadi ketika ada pembangunan dalam skala besar menyebutnya adalah kota mandiri. Jadi pada waktu itu Citraland pun termasuk dalam kategori pengembangan kota baru, yaitu yang kota juga yang menempel di Surabaya, ada di barat, bisa juga disebut sebagai kota satelit gitu ya, di mana sebetulnya akan menjadi kota mandiri yaitu self contained city, yaitu memenuhi dirinya sendiri semua dari kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan secara perekonomian, termasuk juga kemudian penyiapan infrastruktur segala hal, termasuk juga nantinya tidak hanya tinggal di sana tetapi dalam bentuk perekonomian, yaitu juga bekerja di daerah itu. Nah, ini menjadi titik awal lah bagaimana kota mandiri pada tahun 90-an ini
bisa terjadi karena memang banyak tanah-tanah yang memungkinkan untuk diakuisisi dalam skala besar. Mungkin kalau sekarang kita bicara kota satelit, kota mandiri gitu, mungkin hal yang agak di luar jangkauan, kecuali mungkin di daerah-daerah yang memang masih terbuka. Di beberapa kota di Jawa memang untuk mendapatkan proyek skala besar ini memang sudah menjadi sulit karena memang akuisisi tanahnya memang tidak sangat memungkinkan. Oke, itu yang disebut kota satelit pertama kali. Kemudian, nah ini adalah greater area. Saya ambil RT RW ya, rencana tata ruangnya juga dengan saya ambil yang agak terbaru ini. Bahwasanya sudah jelas ada di mana lokasinya, di barat begitu ya. Nah, kalau sebelahnya yang putih itu sudah Gresik, kita melihat apa yang terjadi, kita mengikuti juga apa yang disebut tadi kalau sudah diceritakan, yaitu mengenai RT RW-nya. Rencana tata ruang wilayah ketika tahun 90-an ya, ini kita dapatkan di situ, kita lihat bagaimana penggunaan lahannya. Memang tanah di situ adalah sebagai daerah pengembangan perumahan gitu ya. Karena daerah ini tadi yang saya sebut dengan tanah-tanah marginal gitu ya, mungkin juga akan berpikir di sana untuk rumah karena memang developernya mungkin bisa bikin jalan. Nah, ternyata ada 5 developer utama dulu yang di barat ini membuat jalannya gitu ya. Jadi mungkin kalau di Surabaya yang disebut Surabaya Barat itu Surabaya sendiri terbagi oleh, saya sebut kanan dan kiri gitu ya. Kalau yang kanan itu yang Surabaya Timur, kalau yang sebelah kiri adalah Surabaya Barat, yaitu dilintasi oleh jalan tol. Jalan tolnya ini dari utara ke selatan, dari pelabuhan gitu ya, dari pelabuhan Tanjung Perak ke selatan yaitu ke kota-kota Sidoarjo. Itu yang membagi kota kemudian menjadi kanan kiri atau barat timur. Nah, ketika timur itu semua sudah tinggal di situ dan disebut mungkin kota lama, barat ini memang tanah yang kosong dan memang akan peruntukannya untuk perkembangan kota wilayah, yaitu ke arah penggunaan lahannya sebagai perumahan atau housing. Nah, ini adalah penggunaan lahannya. Kita juga lihat ketika kita mulai pertama kali juga lihat seperti apa sih saluran-saluran drainasenya atau daerah pematusan. Ini sangat diperlukan sekali ketika kita sudah membuat skala besar. Nantinya sebagai pengelola itu tahu kalau ada banjir, kemudian ada buangan air, itu kemana sih menjadi riol kotanya atau skala yang lebih besarnya itu, jadi hierarkinya pun juga kita sangat paham. Demikian juga hierarki jalan. Hierarki jalan kita tahu di mana yang namanya ring road, outer ring road, ada kemudian ya apa namanya juga sekarang ada yang namanya kalau di Surabaya itu lingkar barat gitu ya, lingkar barat, lingkar timur menyatu, kemudian jalan-jalan tol yang baru yang sekarang ini kalau di Trans Jawa ini ada yang dari Surabaya ke arah Jawa Tengah ini melalui Mojokerto, Madiun, Solo sampai namanya Semarang ke atas lagi ke daerah Pantura kemudian. Nah, ini kemudian kita lihat juga secara keseluruhan. Kalau tadi RT RW tadi tahun 90 ya, kemudian berubah lagi menjadi 2012 dari rencana RT RW itu 2014 sampai dengan 2025 atau 30 ya saya lupa. Tetapi secara jelas juga sudah lebih terdetail lagi. Sudah seperti apa dan kita sebagai yang bekerja di sana juga mengikuti, artinya mengikuti regulasi yang ada dan kita sebagai pelaku usaha itu juga mengikuti benchmark dari yang sudah ada, yaitu benchmarknya adalah RT RW gitu ya. Oke, dari segala peruntukan kita menyesuaikan termasuk hierarki jalan, hierarki saluran air dan lain-lain. Oke, nah berikutnya teman-teman adalah kita mempunyai di awal yaitu master plan-nya 1.000 hektar. Nah, ini kira-kira gambaran kita mimpi kita ketika pada tahun 90-an gitu ya, membuat 1.000 hektar. Hal yang mungkin waktu itu masih mudah mendapatkan tanah selama 1.000 hektar, walaupun mungkin juga pembebasannya tidak dalam satu waktu, tetapi juga berkala gitu ya untuk membebaskan tanah-tanahnya. Kemudian kita melihat di 1.000 hektar ini ternyata di 2021 yang untuk housing sendiri, satu proyek di Citraland, kita ada 2 proyek.
Citraland sendiri, dan kemudian ada pengembangan dengan Citraland Utara. Nah, Citraland sendiri sudah mendevelop yaitu hampir 759 hektar, ya. Di luar yang Citraland Utara itu juga hampir 200-an hektar, dan kemudian plus minus lagi ada sekitar 200 hektar juga untuk golf. Ya, golf ini adalah yang dikembangkan pertama dalam tahap satu, dalam kurun waktu satu tadi. Jadi sebenarnya kalau kita menyebut 1.000 hektar pertama dan kemudian 500 hektar tambahnya 1.000 yang sudah yang kita sebut sabaran adalah kota Gresik. 59 nanti kan kita itu sesuai dengan regulasi. Kemudian di dalamnya 40% ada taman, ada public facility, ya. Kemudian ada taman-taman fasilitas umum. Kemudian juga ada yang namanya hierarki untuk jalan, ya. Nah, itu yang kita penuhi dengan skalanya 40-60. Oke. Nah, satu hal yang menjadi perhatian adalah ketika kita membuat master plan-nya, kita juga membagi daerah ini dalam kepadatan 3 yang berbeda, yaitu daerah padat, daerah menengah, dan kemudian kepadatan yang lebih loose, ya, yaitu yang di daerah golf. Jadi kalau dari hierarkinya adalah 3 bagian: daerah padat menengah, dan padat sekali. Nah, padat sekali ini yang utara, yang menengah ada di tengah-tengah, yang selatan yang daerah golf ini yang lebih loose, padatannya lebih loose. Nah, setelah dari katakanlah kita 25 tahun pertama, nah kemudian kita juga akan berencana pada step selanjutnya, yaitu mengenai 1.000 hektar berikutnya, yaitu dari tahun 2020 sampai 2035 lah, kira-kira kita juga akan merencanakan 1.000 hektar berikutnya. Nah, ini secara mudah. Jadi salah satu foto, kita lihat fotonya asli tahun 93 difoto seperti itu, karena tanahnya marginal, benar-benar kering, ya, seperti itu. Dengan upaya yang luar biasa kita mencoba untuk menanam menjadi green, yaitu tahun 2012 fotonya itu, dan 2021 fotonya yang lebih kanan, karena memang pohon-pohon dan lain-lainnya memang dengan segala upaya itu bisa kita kembangkan. Ya, dari yang fase pertama kita sebut saja fase mandiri, fase kedua kita mewujudkan yang disebut dengan clean green and modern city. Saya kira ini juga akan berlanjut dalam suatu fase berikutnya, yaitu dengan percepatan skala kota yang lebih besar lagi. Ya, oke. Bapak Ibu teman-teman, tadi yang disebut dengan future development-nya, tadi yang saya cerita bahwa yang di utara itu menjadi 500 hektar, yang tadi saat di 1.000 hektar, dan future development kira-kira punya kawasan juga 1.000 hektar. Jadi totalnya akan menjadi 2.500 hektar. Ini master plan yang berikutnya. Jadi kalau saya ada di marketing office, saya ada kantor di situ. Di sebelah baratnya sudah ada namanya Outer Ring Road ini. Jadi lingkar barat kalau Surabaya. Jadi akan ke arah utara dan ke selatan. Ke selatannya ini tembus dengan jalan tol, yaitu hierarki jalan tol Surabaya Mojokerto ke arah Jawa Tengah. Nah, yang berikutnya ini juga masih master plan. Saya kira dalam 10-15 tahun lagi juga saya kira punya keyakinan kita bisa mengembangkan ke arah itu. Oke. Nah, teman-teman, yang ketiga saya kira marketing, kita berjualan, tentu menjual dari waktu ke waktu, dari kalau kita istilahnya dari klaster ke klaster gitu, ya, dari produk itu. Nah, kemudian yang keempat adalah ketika sudah mulai dibangun dan marketing juga sudah jalan dan artinya sudah dihuni, ada yang disebut dengan estate management. Nah, ini akan ceritanya berlanjut ke sini. Nah, saya akan mencoba saya lihat tadi mestinya belum saya share dengan suara, sebentar. Oke, sudah saya share suara. Nah, teman-teman, saya akan merekam video apa sih gambaran awal aktivitas city management yang dilakukan oleh teman-teman di Surabaya, yaitu mereka sudah mengerjakan hal ini selama 25 tahun. Coba dilihat apa yang mereka kerjakan dan apa hasilnya.
video tadi memberi gambaran, artinya ketika suatu proyek dalam skala kota sudah mulai menjadi kenyataan dan itu harus dikelola, dikelolanya seperti apa. Nah, satu hal yaitu mengenai tadi yang tinggal, masyarakat atau komunitinya seperti apa, kemudian mereka memilih untuk menempati tempat yang baru. Kalau tadi sebagai kota satelit, orang berpindah dari Surabaya utara, barat, tengah gitu ya, ke arah barat, dari timur ke barat, dari utara ke barat, dari tengah ke barat. Itu salah satu pilihannya karena yang berkembang di Surabaya tadi barat. Selain itu juga mungkin ada beberapa proyek yang di selatan. Kami sendiri juga punya beberapa proyek di selatan, yaitu yang arah Sidoarjo juga berkembang ke sana. Nah, cerita berlanjut ketika kita melihat bahwasannya karena proyek dalam skala besar, tentu ada sesuatu yang menjadi dasar, yaitu bagaimana antara keseimbangan tadi ya. Tadi bukan hanya masalah lingkungan, nanti lingkungan juga akan kita bahas, tetapi mungkin juga yang menjadi dasar adalah ketika kita hadir di sana, artinya akan merubah juga tatanan secara ekonomi, baik ekonomi yang tertimbul karena baru, tetapi juga mungkin ada ekonomi yang lain, yaitu kita kemudian menjadi satu, bahkan blend dengan masyarakat sekitar yang ada di sekitar proyek yang sebelumnya mungkin sudah ada. Nah, ini yang menjadi mungkin orang bilang kok ada kesenjangan karena ada proyek baru, karena mungkin ada gap-nya gitu ya. Nah, itu yang juga kita mulai pikirkan. Sebenarnya hal yang paling mudah adalah mengenai hierarki jalan tadi, itu juga akan menumbuhkan suatu hal yang menjadi pertumbuhan ekonomi baru ya. Seperti mungkin kalau teman-teman sangat familiar dengan kalau kita main suatu game simulasi SimCity, di mana kita kalau di SimCity itu kan simulasi bagaimana membuat kota, yang membuat jalan kereta, membuat pelabuhan, membuat pelabuhan udara, kemudian timbul rupiah atau dolar-dolar yang kemudian berkembang. Nah, ini juga begitu, kita juga seperti halnya menata wilayah, memikirkan akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga mungkin kita pikirkan adalah adanya kesenjangan juga, karena yang lama juga mungkin akan terpengaruh gitu ya, atau akan membawa sesuatu yang baru lagi. Nah, buat kita adanya pertemuan soal ekonomi, mengenai sosial, mengenai lingkungan sendiri adalah menjadi sesuatu yang kemudian kita pikir menjadi sesuatu yang sustain, yang berkelanjutan, dan kalaupun berkelanjutan pada arah yang benar. Bagaimana ekonomi itu kemudian bisa namanya self content city, yang mungkin orang bekerja juga di situ, mencari uang, mencari nafkah juga di situ. Bagaimana yang namanya sosial tadi bisa bercampur dengan bagus gitu ya. Kemudian yang namanya environment tadi, ini satu tantangan juga, yang dulunya malah daerah marginal akan menjadi lebih green, lebih mungkin kalau dulu tidak ada serapan airnya tidak bagus menjadi bagus. Kita bangun misalnya untuk limpasan air permukaan, mungkin air hujan dan lain-lain, menjadi sesuatu yang bisa dikumpulkan dalam bentuk lake atau danau seperti itu ya. Ada tangkapan-tangkapan yang mungkin dulunya dapat mudah hilang, sekarang malah justru kita bentukan-bentukan yang baru. Nah, ini yang jadi kalau disebut tadi menjadi keselarasan yang baru yang lebih bagus. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, gambar yang samping ini adalah main gate kami. Nah, kenapa main gate-nya bentuknya seperti itu? Juga selalu ditanya, kenapa sih main gate-nya? Ini adalah lambang dari sustainable development, di mana bentuknya seperti gelombang gitu ya. Gelombang ini kemudian akan terus gitu ya, akan terus gitu pada waktu tertentu akan bergelombang dan akan menjadi suatu energi yang besar. Ada yang menyebutnya saya menyebutnya main gate, ada beberapa orang yang menyebutnya menjadi gerbang dinamika dalam bahasa Indonesia gitu, karena dinamis bentuknya gitu ya. Oke, di malam hari ada lampunya dan menjadi sesuatu atraksi yang masuk yang bagus. Ini adalah penanda ketika kita masuk di suatu proyek itu. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, berbicara mengenai sustain tadi, saya kira itu menjadi orang bilang menjadi konsep, menjadi pemikiran, tetapi harus kita actionkan juga menjadi sesuatu yang menarik, yaitu ketika konsep-konsep sosial, kemudian ekonomi, dan yang namanya tadi lingkungan, itu menjadi ada beberapa hal yang kita pahami menjadi sesuatu action. Nah, kita menyebutnya di awal-awal begitu, pada tahap kedua kita menyebutnya Citra Land Way, di mana kita bagaimana integrated planning. Jadi yang perencanaan tadi semua itu memang terintegrasi dan terencana dengan benar. Ya. Kalaupun tidak
tidak menjadi kenyataan, mungkin ada perubahan-perubahannya tidak terlalu jauh dari yang dilaksanakan, termasuk juga memikirkan bagaimana secara efisien bisa dikerjakan. Bagaimana kemudian water management, artinya kalau tadi memang saya tadi jelaskan bahwa tanahnya kering ya, tidak ada sumber air, bagaimana kita menciptakan kebutuhan, bukan menciptakan, memenuhi kebutuhan dari yang tinggal di situ, penghuninya. Kemudian bagaimana mengenai sampahnya, waste manajemennya. Kemudian menjadi tantangan tadi bagaimana menjadi lingkungan yang lebih hijau dari arsitekturnya, infrastrukturnya, termasuk kotanya sendiri menjadi green gitu ya. Menanamnya seperti apa, perlu effort seperti apa. Kemudian fasilitas yang lain sebenarnya yang kemudian menjadi lifestyle baru lah, di mana orang tinggal di situ yaitu tadi. Nah, ini bukan hanya masalah urbanisasi yang baru, tetapi memang dalam lingkungan yang tertata dengan baik, termasuk yang mungkin dulu ada nilai tambahnya yaitu dari tanah masjid tadi menjadi suatu tanah yang kemudian lebih produktif dalam tanda petik begitu ya. Oke, nah semuanya ini kemudian muncul yang namanya ada pengelolaan. Kalau di tahap keempat tadi, estate management, kami menyebutnya karena skalanya besar, township, membangun kota, gitu ya, membangun kehidupannya, kita kemudian membuka yang menyebut dengan sebagai city management. Nah, ketika city management ini apa yang harus dipikirkan karena sustain tadi banyak sekali masalahnya. Bagaimana mengenai bisa saja bersih, bisa saja tadi ekonomi, bisa tadi mengenai hijau, bagaimana mengenai mungkin juga keamanan, sensitivitas terhadap kompleksitas sosial. Nah, itu kita juga wujudkan dalam bentuk yang lebih mudah dalam bentuk kalau kita bicara masalah teknis yaitu bagaimana kita menyebutnya environmentalnya, infrastrukturnya secara tepat. Bagaimana jaringan jalan, drainase, saluran kotor, kemudian saluran air kotornya juga, air hujan, air limpasan, seperti itu ya, itu dikelola. Ini mengenai infrastrukturnya. Bagaimana kemudian public utilities-nya, karena tidak ada sama sekali di sana yang namanya air. Bagaimana kita memikirkan air? Bagaimana kita mengenai jaringan listriknya, tentu bekerja sama dengan PLN. Bagaimana dengan teleponnya, karena waktu itu mungkin belum banyak handphone, jadi masih saluran kabel gitu ya, kabel telepon yang ada. Kemudian bagaimana dengan hal-hal yang lain lah, kompleksitas dari yang namanya tempat tinggal yang lebih dalam skala konsep. Dan kemudian social facilities ya tentu akan kita pikirkan atau kita tawarkan atau menjadi sesuatu yang bisa menjadi lahan-lahan bisnis baru. Seperti bagaimana tempat beribadah, ya bagaimana kita membuat masjid, kemudian menyediakan sarana ibadah yang lain, bagaimana untuk belanja gitu ya, termasuk kita mungkin membuat pasar tradisional yang modern, kemudian membuat tempat-tempat tempat-tempat juga bekerja, apakah itu ada di ruko, ada di shopping center, kemudian juga termasuk juga kita memikirkan mengenai kantor-kantor sivil ya, seperti bagaimana kita kantor polisi kita pikirkan, bagaimana yang namanya kantor tentara gitu ya, TNI misalnya ada koramil ya dalam hal dalam skala-skala mungkin kecamatan, dalam skala-skala lebih kecil atau lebih besar itu kita pikirkan ya, jadi polisi, kemudian juga mungkin karena ada kelurahan kita pikirkan kantor-kantor seperti itu yang terkait dengan ada di skala besar kita pengembangan. Jadi itu yang kemudian kita pikirkan, kita tata, dan itu kemudian menjadi fasilitas yang besar yang nantinya pun kalau kita mulai pikirkan juga kita akan kelola di kemudian hari. Oke, nah singkat cerita tadi kalau dilihat dari film tadi, hal-hal yang kita lakukan lebih banyak yaitu dari maintenance lingkungannya, yaitu dari taman, dari itu, dan kemudian apa yang kita lakukan mengenai sampahnya. Yang kedua mengenai keamanan, yaitu security, itu ya. Kalau kita masuk ke perumahan-perumahan ada klaster-klaster bagaimana tata cara mengenai security-nya. Termasuk juga kita menyediakan air, karena air tidak tersedia, bagaimana kita harus menyediakan WTP, water treatment plant, karena PDAM mungkin waktu itu belum masuk gitu ya. Kemudian bagaimana mengenai drainase, jalan lingkungan, listrik, PJU, dan lain-lain ya. Termasuk juga dalam skala yang dirasakan yaitu fire rescue, yaitu pemadam kebakaran gitu ya. Oke, kita juga menyiapkan seperti itu karena dalam bentuk yang skala besar, skala kota.
pelaksanaannya. Kalau kita bisa berbicara mengenai city management ini, kita mengacu kepada ISO 9001-2000, di mana semuanya tercatat. Kemudian karena baku mutunya, quality mutu itu juga diperhatikan, artinya semua hal itu termonitor. Bagaimana kita menyiapkan misalnya lingkungan yang bagus, ya, misalnya bagaimana kita misalnya menyiram tanaman, bagaimana kita memupuknya, bagaimana kita memotong tanaman-tanamannya, itu semua dalam ada kaidah aturannya, sehingga tidak hanya tidak dilakukan, tetapi memang secara reguler sudah tercatat bagaimana cara melaksanakannya. Sehingga kemudian ada yang namanya pengembangan kualitas karena terjamin dari ISO tadi. ISO tadi merupakan suatu pegangannya bagaimana untuk supaya dalam bentuk pekerjaan ini memang ada standarnya. Standarnya seperti ini untuk misalnya pekerjaan pemeliharaan tanaman. Ada standarnya untuk misalnya membuang sampah. Nah, itu yang kemudian menjadi guidance. Nah, Bapak Ibu teman-teman, bicara mengenai kemudian selanjutnya mengenai environment, yaitu lingkungan. Apa yang terjadi? Nah, buat kita karena tadi harus kita monitor, jadi memang dari awal kita memonitor bagaimana run off air permukaan, bagaimana air bawah tanahnya, karena memang kering mungkin dalam kedalaman yang sangat dalam sekali gitu ya. Bagaimana menyiapkan air bersih untuk itu, bagaimana kemudian kualitas udara termasuk kebisingan, bagaimana trafficnya, bagaimana membuang sampahnya, bagaimana mengenai sosial tadi. Jadi ya itu tadi juga menjawab dari apa yang disebut bahwasannya ada pembangunan baru, ada perubahan, tetapi juga tidak merusak lingkungan, tetapi juga akan menjadi nilai tambah yang baru. Nah, ini yang dikerjakan. Kami juga tidak bekerja sendiri, bekerja sama dengan ITS, dengan laboratorium yang memonitor seperti ini, yang rutin berkala juga dilakukan. Ini saya memberi contoh bahwa kita sudah melakukan ini dari tahun 2006. Ini jadi dokumen lama sengaja saya tampilkan supaya ini memang sudah kita kerjakan jangka waktu dan rutin yang memang kita kerjakan. Oke. Berbicara mengenai sampah tadi ya, di lingkungan, tentu ya ini sampah karena ketika ada orang tinggal, ada orang aktivitas, sampah pasti ada. Sampah yang pertama adalah sampah dari household, dari penghuni. Bagaimana apakah sampah itu kemudian mau dibakar, mau di landfill atau seperti apa, itu kemudian juga ada teknik-tekniknya dan juga kemudian ada pemikiran untuk dijadikan apa. Misalnya di dalam sampah-sampah rumah tangga ini mungkin diangkutnya juga dari waktu ke waktu juga dengan cara-cara yang mungkin dari waktu ke waktu menjadi lebih modern. Kalau dulu mungkin manual ditaruh di truk gitu ya, yang kiri ini, kemudian ada beberapa sekarang memang ada waktu pengumpulannya, kemudian ada collection point-nya di mana, kemudian juga karena sudah modern juga ada kompaktornya. Jadi memang ini yang kita kerjakan juga mengikuti namanya teknologi dan mengikuti ya perkembangan zaman gitu ya. Kalau dulu mungkin orang masih dengan manual dan kalau orang Jawa bilang dengan geledekan atau ada apa ya, dengan yang ada keranjangnya itu ditarik ya secara manual itu dari tempat rumah ke rumah. Tapi mungkin sekarang lebih modern, ada yang dengan sepeda motor, mungkin dengan alat-alat tertentu lah. Nah, itu juga menunjukkan bahwa itu memang ada pengelolaan yang serius dan dilakukan dengan baik. Berikutnya mengenai sampah dari landscape. Jadi sampah itu bukan hanya dari rumah tangga, tetapi sampah dari kita pruning, dari memotong ya, itu juga bisa daun-daun menghasilkan apa. Ketika hanya dibuang saja, saya kira mungkin tidak produktif. Ada setelah beberapa tahun ada pemikiran bagaimana kemudian menjadikannya kompos, atau kemudian menjadi arang dari batang-batang pohon yang dipotong. Kompos ini juga akhirnya bisa menjadi lebih produktif karena kemudian menjadi pupuk ya di kemudian hari untuk di perawatan taman-taman kita. Nah, ini yang dilakukan. Apakah itu menjadi sampah tadi, terutama sampah dari landscape tadi menjadi kompos atau mungkin dari arang. Nah, kegiatan ini banyak juga tidak dilakukan oleh sendiri. Artinya kita juga mengajak masyarakat di sekitar, Karang Taruna dan lain-lain untuk membuat usaha kecil, kemudian membuat kelompok-kelompok, diajari membuat ini sehingga mereka juga bisa memproduksi, membuat dan berkembang. Ikut mengembangkan juga
apa yang disebut kalau di kami memang program-program entrepreneur tadi. Ini yang kemudian community di samping-samping tadi juga kemudian efek-efek kalau kita akan apa namanya social problem, saya kira juga salah satu cara ya untuk menyelesaikannya, di antaranya juga memberi pekerjaan, memberi sesuatu apa namanya kegiatan-kegiatan yang arah positif. Oke, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita akan melanjut lagi estate management setelah tadi memang konsep-konsepnya seperti itu dan yang kita kerjakan. Kalau tadi berbicara 2021, artinya kita berbicara daerah yang memang yang sudah harus dikelola. Yaitu kalau kita menyebutkan kalau di building ada building coverage apa namanya building envelope gitu ya, kita menyebut dengan luas envelope. Luas envelope ini adalah luas layanannya berapa hektar, itu sesuai dengan yang terdevelop dan juga yang sudah dihuni. Jadi ada juga bagian yang masih under construction yang belum diserah terimakan, karena kalau bagian produksi, ya bagian teknik gitu ya, bagian produksi akan menyerahkan setelah jadi ke bagian city management. Jadi mereka ada handover juga setelah selesai, kemudian diberikan kepada teman-teman di city management untuk dioperasionalkan. Data-data ini dalam angka ya, luasnya 759 layanannya, ada 92 klaster, dihuni gitu ya, household inilah ya saya sebut 11.000 dengan rata-rata satu household 4 orang lah begitu, jadi 44.000 orang. Kemudian kios, ruko, komersial area ada 245 unit, tempat ibadah ada 16, sekolah dari playgroup sampai dengan perguruan tinggi ada 24. Nah, ini jadi merupakan suatu kota sendiri lah begitu, karena memang kota menjadi sesuatu yang kalau dari hitungan angka ini bukan dalam skala yang kecil tetapi juga skala besar yang kemudian apapun orang bisa melakukan di dalam kota itu sendiri. Oke. Nah, ini saya ringkas menjadi hal yang sederhana, yaitu ketika estate management dalam hal ini adalah case-nya Citraland Surabaya disebut dengan city management. Kami membagi dalam 4 hal yang sangat dasar, yaitu yang disebut dengan city maintenance, water supply, security, dan city facilities. City maintenance adalah tadi berkaitan dengan landscape. Landscape tadi ya, tanamannya, bukan menanamnya tetapi merawatnya begitu ya. Landscape, infrastructure, terutama jalan, ya, jalan, jembatan, termasuk saluran begitu ya. Kemudian utilities, lebih banyak kepada masalah electricity, PLN, listrik, dan juga beberapa saluran komunikasi. Kemudian building control. Nah, building control ini bercerita nanti lebih detail mengenai bagaimana mengatur, menata, menyiapkan regulasi orang-orang bangun, orang-orang inovasi rumah, ya, yang harus ada regulasinya. Kemudian betul supply akan mengenai security, saya kira tadi pengelolaan keamanan, termasuk juga untuk apa namanya fire kebakaran, dan security adalah dalam public relationship ya, dan akhirnya kita akan lebih ya. Jadi tugasnya dari yang namanya sampai dengan ke facility harus dikelola. Nah, ini
bagaimana kalau ada inovasi, bagaimana mendatangkan material, bagaimana pertanian dan semua ini diatur, termasuk video itu bagaimana juga kalau usaha di situ tempat dilakukannya, bagaimana tidak boleh membakar, bagaimana tidak boleh berpindah aktivitas dan lain-lain. Ya, ini menjadi penting. Nah, setelah kita punya sumber-sumber itu 9 kilo dari rupiah ya, dengan debit 150 per pipa yang dia olah tidak ada air sana, sehingga kita melakukan sendiri. Jadi kita juga bergantung kepada warga. Kemudian saya kritik, saya kira lebih dari sama bantu dalam masalah security, outsourcing untuk keamanan. Kemudian untuk distribusi sendiri, dimana kita juga punya komensar untuk CCTV maupun problem sudah bisa monitor dari security. Yang saya tahu terjadi beberapa negara tidak banyak, tetapi biasanya musim-musim foto yang fungsinya lebih banyak untuk itu. Kemudian kita membentuk sosial media dalam satu kelas kemudian daripada menjadi spesialis kita dari sekolah rekreasi, ada sepeda lari terakhir sebagai penutup bahasanya kita punya bisa sebagai sipil manajemen yang menjadi tujuan utama adalah menyampaikan gimana seluruh keamanan semuanya itu kalau lingkungan terlihat ada sosial dan fasilitas umum yang juga bagus selain itu apa namanya berarti ada perangan datanya itu jadi masalahnya dia disebut meningkatkan nilai value itu tidak ada konsistensi melakukan yang kira-kira itu saya kira itu jadi sesuai dengan terima kasih
yang jenis tanaman. Ya, ketika kita usaha yang pertama tanaman yang mudah tumbuh, kemudian juga mudah dirawat, pasti kita ya, tapi kita lupakan kalau membangun lingkungan, kalau kita bicara mengenai tanaman ada ya tanaman seperti tanaman akar atau lain lah fungsinya ya itu seperti itu itu ya kita pikir dari waktu misalnya kita lihat masukan kepada kota tanamnya ini agak agak sosial ya kemudian merawatnya memotongnya kemudian walaupun apakah cuma mahal misalnya ya kalau saya itu misalnya ada taman itu teman-teman saya sering seperti mayor gitu ya karena dengan warnanya warna nah itu apakah itu juga bermahalan rawatnya misalnya nah regulasi itu juga lambat juga yang namanya siap-siapnya kita apakah boleh jalan semua atau tanaman ini yang kemudian kalau dijelaskan tadi juga dijelaskan ya jadi ini mungkin bukan tanda-tanda kesadaran walaupun sadar dan lulus itu mungkin ada namanya ladanya gitu ya itu yang juga kita pikirkan. Nah, saya kira kalau regulasi dari pemerintah sendiri yang jangka panjang untuk pelaksanaan ini kita tergantung itu kita sebagai pelaku bisnis komitmen yang jadi hubungan saya kira dari waktu ke waktu kita ngomong green adalah sesuatu yang ideal ya seperti kita bicara adil dan makmur begitu ya ini green ini kan juga ideal. Nah saya kira dari waktu ke waktu yang disebut patokan green itu juga akan berkembang dengan sendirinya seiring dengan waktu. Itu Bu, semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih Bu Sylvia tadi yang sudah mengajukan pertanyaan dan saya sebelum ke pertanyaan yang berikutnya saya mengingatkan kepada seluruh peserta untuk bisa mengisi absensi melalui Google Form ya. Jadi tolong diisi absensinya. Kemudian kita menginjak ke pertanyaan kedua. Silakan ditampilkan operator. Baik, terkait tema estate Citraland di Kota Surabaya, Singapura, The Singapore of Surabaya kalau nggak salah Pak ya. Berdasarkan kondisi lingkungan baik Pak. Silakan. Ini ada sesuatu yang menarik yaitu pada waktu awal tahun 2000-an itu banyak sekali developer itu punya tren yaitu mengambil tema-tema kota dunia ya. Nah, kita juga mempelajari kenapa kemudian Surabaya Citraland itu mengacu kepada Singapura. Karena juga ada surveinya sih, bukan hanya kemudian kita asal mencoba. Kita mempelajari bahwa orang Surabaya itu ke Singapura dengan direct flight itu banyak sekali. Dan kalaupun mindsetnya orang orang Surabaya kalau ditanya Singapura itu apa sih? Satu, kota yang bersih. Dua, kota yang hijau, itu dasarnya. Sehingga kemudian kita mengambil benchmark yang ketiga yaitu mengenai modernnya. Jadi kita ambil hal dasar yaitu clean, green, and modern. Nah, itu yang kemudian kita coba kembangkan gitu ya, secara dagang gitu ya. Konsep-konsep itu lebih saya itu Singapura itu sangat familiar. Orang Singapura, orang bekerja, orang belanja, orang main-main gitu ya. Bahkan orang sakit pun dibawa ke Singapura. Kalau orang Surabaya kan gitu ya. Dengan pesawat dengan mudah hanya 1,5 jam, 2 jam nggak sampai gitu. Nah, itu yang menjadi benchmark kemudian kita buat. Ya, saya memberi waktu itu terlibat juga dalam pemikiran ini. Banyak yang kemudian developer itu kan, oh Venesia misalnya gitu. Kalau udah pernah ke Venesia, ya
salurannya tidak terlalu bersih lah begitu ya. Ada kemudian Amsterdam dan lain-lain ya itu bisa saja kan menjadi suatu kemasan dalam bentuk marketing. Tetapi hal yang menjadi dasar pemikiran kita untuk yang kita ambil adalah benchmarknya itu clean, green, and modern. Tidak mudah sih bicara mengenai green saja. Green itu artinya kita dulu pernah menyebutkan bahwa kita akan menanam pohon dalam 1 tahun 10.000 pohon misalnya begitu. Nah itu milestone yang kita adakan. Bagaimana dengan bersih? Bersih tadi waste management tadi ditata. Jadi bagaimana membersihkan? Dari rumah tangga ya, ada yang namanya waste dari family tadi, sampah kering, sampah basah, plastik, kemudian sampah yang lain itu dididik. Bahkan dulu ada apa namanya kepada asisten rumah tangga itu diberikan training bagaimana memisahkan botol plastik, kemudian sampah-sampah yang lain itu dalam apa namanya dalam can atau dalam wadah tertentu itu yang mendidik seperti itu. Jadi hal-hal itu dan itu juga kita melihat ke Singapura sekali gitu bagaimana mereka modern. Misalnya kalau tadi dilihat di foto-foto bagaimana kita membuat kanstinnya sudah tidak tinggi-tinggi, kanstinnya sudah flat. Kemudian bagaimana kita membuat marka jalannya. Nah, itu hal-hal yang itu kemudian kita ambil. Bukan hanya merek dagang Singapura tetapi ya itu semua. Tapi memang yang namanya kemasan ya, packaging itu memang harus ada. Kemudian oh ya ada beberapa icon-icon yang kita ambil bahwa itu melambangkan Singapura. Nah, itu bukan hanya secara bisnis tetapi memang secara planning ya kita coba kita melihat hierarki jalan di sana itu seperti apa. Street furniture di sana itu seperti apa. Kadang-kadang kita tuh juga melihat namanya tanda-tanda lalu lintas yang standarnya itu seperti apa. Kita bikin seperti itu. Bagaimana orang memasang rambu-rambu, bagaimana orang memasang billboard. Nah, itu ada aturan dan ada tatarannya. Begitu. Kalau nggak salah, iya. Yang mengelola itu pertanyaannya tadi ya. Iya, mengenai Singapura tadi. Iya, kenapa benchmarknya Singapura tadi? Yang muncul di layar itu tadi Bu dari Mbak atau Bu Sylvia. Ya, nah, yang kondisi kedua lingkungan Pak tadi, ya. Pak Halis, ya. Oh sorry. Pertanyaan yang kedua itu kalau nggak salah. Bagaimana mengelola lingkungan di luar bangunan dan biaya dibebankan kepada siapa? Jadi ya ini kita juga kembali ya, yang namanya mengelola. Ini kita sebagai pengelola tentu kalau dari financial ada yang namanya biaya dan cost. Pada tahap konstruksi memang kita dari bagian dari konstruksi, tetapi ketika sudah tinggal tentu tadi community tadi yang terlibat, yaitu mereka juga yang ketika tinggal di situ mereka juga ada yang namanya iuran lingkungan. Bagaimana iuran lingkungan ini dari warga, kemudian kita sebagai pengelola mengelolanya. Ya. Jadi kita mungkin bisa mengelola apa namanya memotong rumput, memotong pohon itu adalah dari yang disebut iuran pengelolaan lingkungan. Jadi dalam skala kota tadi ya, jalan besar, dalam lingkungan rumah tangga seperti itu. Nah, kemudian yang untuk membayar security yang paling gampang lah. Kan tidak mungkin dalam pengelolaan itu security-nya nggak dibayar kan gitu ya. Nah, itu adalah dikelola dari kita sebagai pengelola. Tadi kan ada ya suatu building, suatu rumah, suatu kawasan, itu tadi ada yang namanya estate management sebagai pengelola. Gitu. Kalaupun Anda sebagai contoh misalnya begini, selalu saya ditanya, perlukah mengelola? Ya tadi, ketika kita akan melihat value dari properti yang kita miliki, kalau tidak dirawat, tentu juga akan nilainya tidak menjadi ada lebih besar daripada sebelumnya. Termasuk juga ketika Anda mempunyai building, bisa saja misalnya sebagai hotel ya, Anda sebagai pemilik hotel, ada pengelolanya gitu ya. Apakah Anda kelola sendiri, berarti di manajemen oleh Anda sendiri, atau Anda panggil pengelola dari luar, yaitu operator hotel. Itu kalau hotel. Nah, kalau perumahan, nah ini operatornya adalah ya memang dari developer kalau kami ini. Bisa saja pihak ketiga dipanggil untuk mengelola sama juga, tetapi pembiayaan itu dari mana? Tentu dari kembali kepada yang tinggal di situ. Begitu. Apakah ketentuan
tersebut masuk dalam perjanjian jual beli ya, tergantung mau dimasukkan apa tidak, tetapi kebanyakan kalau kami yang menyebutkan akan ada yang namanya konsekuensi tinggal di situ dengan iuran pengelolaan gitu ya. Itu tadi kalau di saya tadi sebutkan itu akan menjadi lifestyle baru. Jadi ketika dia tinggal di apartemen ya pasti dia akan membayar juga namanya iuran di apartemen. Bagaimana mengenai listrik di lorongnya, bagaimana mengenai liftnya begitu ya. Oke, kalau di perumahan mungkin juga nanti PJU-nya juga akan dikelola oleh pemerintah, dibayar oleh pemerintah gitu. Tetapi untuk bagaimana membersihkan jalan, bagaimana merawat jalan, mungkin juga tidak semuanya bisa oleh government ya. Jadi pengelola itu juga yang akan melakukan. Oke, baik. Kabarnya kalau untuk yang di sana itu udah waternya udah kayak di Singapura ya Pak ya, udah drinkable langsung dari Memang maunya begitu, tapi belum Bu. Kami belum ya? memang apa namanya kalau untuk drinkable itu memang investasinya cukup besar sih. Artinya memang apa namanya pengelolaannya saya kira lebih 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 effortnya lebih besar lah Bu ya, karena jaringannya. Kalau memproduksi airnya sih mudah, tetapi justru jaringannya itu yang menurut saya memang agak harus disiapkan dengan baik. Oke, baik, baik, baik Pak. Aduh, di chat ini banyak sekali pertanyaan. Terima kasih Pak Halis. Kemudian kita lanjut, ada Bu Iziani. Karena kita juga banyak yang mengikuti ini, para dosen juga banyak Pak. Jadi kita ada pertanyaan lagi. Silakan operator untuk ditampilkan. Oke, apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi untuk pembangunan perumahan baik skala kecil maupun skala besar? Dan tentu paling mudah kita belajar mengenai visibility study dulu saja. Kita bisa lihat ya high base use-nya lah kalau kita belajarnya begitu ya. Kira-kira mau dibikin seperti apa? Kita lihat juga pasti terkait antara bagaimana perencanaan dan juga market. Saya kira proyek yang bagus kalau nggak laku juga percuma gitu ya. Kalau proyek bagus tidak menghasilkan profit juga percuma. Saya kira ini menjadi kepanjangan tangan kita sebagai planner kadang-kadang juga harus mengikuti juga market. Apakah itu tren market maupun market untuk yang pembelinya gitu ya. Itu juga menjadi menarik. Jangan sampai kita juga sebagai planner membangun kemudian menjualnya tidak bisa akhirnya menjadi oversupply. Seperti itu. Itu kita ini masalah yang kompleks lah. Saya kira kalau kita di perguruan tinggi bagaimana yang baik ya tentu kita membuat visibility study yang baik. Artinya bukan hanya bentuknya, bukan hanya produknya yang kita siapkan, tetapi juga bagaimana mengenai demand-nya sendiri. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Silakan. Memberi pekerjaan, ya. Oke, jadi kalau pembelian tanah memang di Indonesia ini lebih banyak akuisisi tanah ya, di daerah-daerah tertentu ini memang skala proyeknya adalah mengakuisisi tanah dan proyek itu jalan. Buat developer belum tentu kita mengakuisisi, tetapi juga kadang kita bekerja sama dengan landlord. Artinya begini, Anda punya tanah misalnya utuh 50 hektar, Anda tidak kerjakan, Anda panggil developer saja, Anda kerjakan seperti itu. Tetapi untuk kawasan yang kemudian kecil-kecil ini saya kira juga sangat kompleks ya, karena kebutuhan orang kan lain-lain. Ada yang udah saya jual saja lah ini tanahnya gitu ya. Nah, kalau kemudian ada nggak yang kemudian menjadi capital gitu ya, artinya boleh saja mungkin Anda melakukan misalnya 10 orang ini untuk keluarga misalnya atau sebenarnya, tapi kemudian apakah sebenarnya semua mempunyai tujuan yang sama sebagai pengembang, sebagai developer gitu ya. Karena ada yang misalnya money oriented, artinya saya butuh sekarang, kalau istilahnya BUTPT, butuh uang cepat gitu ya. Ada juga orang yang senang bikin proyek gitu ya. Oh saya bikin proyek perkara nggak laku atau proyeknya bagus saya senang gitu. Mungkin kita punya batasan-batasan yang seperti itu. Tapi kalau dalam bisnis idealnya memang tanah itu dikuasai, tanah itu dijual atau tanah itu dikembangkan gitu ya. Ataupun mungkin dengan skema-skema yang lain. Nah itu
itu yang waktu akuisisi tanah itu harus dipelajari. Apakah tanahnya itu lease? Bisa saja kita bekerja sama dengan pemilik tanah itu kita namanya BOT, misalnya gitu ya. Misalnya kalau di sini tadi ada contoh tadi, Pak bisa nggak menjadi capital? Oke, misalnya dalam tanah 2 hektar gitu ya, saya bilang sama pemilik tanah, pemilik tanah, kamu menjadi tanahmu saya sewa 10 tahun, 20 tahun gitu ya, saya bangun hotel di sini. Nanti kalau setelah 20 tahun, saya balikin tanahnya termasuk bangunan di atasnya. Nah, itu kan model-model kerjasama, itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau kalau perumahan rasanya tidak bisa dikembalikan ya, tanah mesti harus bangun rumah ya hilang tanahnya, artinya ya dijual, benar-benar dijual gitu. Oke. Oke, baik. Mungkin kalau kembali ke city management ya Pak, saya dengar-dengar ini mungkin yang pertanyaan dari saya. Nah, ini apakah suatu area baru yang bisa memberikan keuntungan dan membuka lapangan kerja nih Pak bagi kami para arsitek-arsitek dari jurusan di lingkungan arsitektur gitu. Apakah menguntungkan itu Pak? Pertanyaan. Saya menguntungkan dalam arti apa ya, itu merupakan anu baru ya. Misalnya begini, yang jelas dalam city management tadi bukan sebagai planner lah ya, artinya bukan yang merencana, tetapi lebih banyak sebagai operator. Artinya kalaupun misalnya saya insinyur landscape gitu ya, ketika di city management ya saya bukan hanya mendesain dan membuat taman, tetapi justru malah merawat taman itu lebih banyak ke sana. Kemudian kalau taman itu katakanlah di suatu tertentu dia rusak dan lain-lain, ya dia kemudian memikirkan untuk meredesain, kemudian mungkin membangunnya kembali, nah, rework-nya, nah itu yang terjadi. Itu kalau misalnya arsitek seperti itu ya, kan arsitek bisa saja. Kemudian kalau jalan ya mungkin anak sipilnya juga bagaimana mengenai perbaikannya, bukan membangun dari nol, atau bukan merencana, tetapi selanjutnya pada tahapan-tahapan selanjutnya. Saya kira menjadi kesempatan yang terbuka karena jenis pekerjaannya kan bukan hanya sebagai planner, sebagai perencana, tetapi kemudian juga siapa yang ngurusi sesudah itu kan. Oke, baik. Ya. Kita masih ada satu pertanyaan lagi, silakan operator. Waduh, pertanyaannya itu ada pernah gagal nggak? Gagal, saya kira begini, gagal itu relatif tanda petik ya, karena kalau Ciputra itu menganggap kami ini kan memang kan bisnisnya di properti, dan properti itu kalau Pak Ciputra mengatakannya adalah kita ini bukan pelari sprint 100 meter, bukan pelari maraton, tetapi pelari lintas alam. Artinya dalam situasi tertentu kita juga bisa sprint, kita juga bisa di jalan becek-becek, jalan naik, jalan turun, nah seperti itu. Nah, kalau kita di bidang industri properti, kita jangan lupa apa yang disebut siklus properti. Nah, siklus properti itu tidak selamanya kita ada di atas, kita seperti sedang naik jet coaster. Ketika di atas ya tinggi, ketika di bawah ya kita lagi bottom, gitu ya, terkait dengan ekonomi, terkait dengan yang lain-lain. Mungkin selama ini teman-teman tidak terbayangkan yang namanya properti, kita jual rumah dari waktu ke waktu sama terus, tapi tentu tidak, karena masa-masa booming, namanya di siklus properti ada booming. Ketika booming ya kita pekerjaan kita banyak sekali ya, membuat proyek, membangun, menjualnya, begitu ya. Tetapi dalam masa seperti sekarang misalnya kita tidak booming kan, kita juga tidak booming, tetapi juga tidak di bottom. Artinya masa-masa juga kita mencari proyek baru, mencari tanah baru, mengembangkan proyek baru, itu bisa terjadi. Nah, itu yang harus diwaspadai. Teman-teman kadang-kadang kalau di kuliah, mungkin kita dulu kuliah juga tidak kebayang sih situasinya ya. Kita belajar, wah nanti kalau menjadi arsitek ya saya jadi planner, selalu menggambar, membuat rumah, membuat kawasan gitu ya. Kan ada tahapan-tahapannya. Itu hanya tahapan sepersekian dari yang selanjutnya. Nah, city management tadi kemudian menjadi sebetulnya menjadi feedback juga ketika di pengelolaan ini, oh yang terjadi pengelola perencanaanmu itu seperti ini loh, hasilnya mungkin tidak efisien, katakanlah itu. Oh ini efisien, oh ini mahal, oh ini murah. Itu sebetulnya ketika city management jalan, itu kemudian juga berpikir, oh akan ada replanning lagi,
oh akan ada redesign lagi misalnya soal tanamannya, soal landscape-nya, soal infrastruktur yang lain, itu bisa saja. Itu kalau kata saya sebagai pelaku ya, mungkin kalau memang belajar ya memang belajar itu mulai dari merencanakan sih gitu ya. Tapi memang harus ada evaluasinya ketika suatu bangunan, suatu wilayah itu terjadi dan evaluasinya, oh ini seperti apa gitu ya. Hierarki jalannya, oh ternyata kurang besar hierarki jalannya. Gitu ya. Oh ini yang dulu yang mau namanya jalan utama, jalan lingkungan, jalan apa, itu ternyata ya tidak bisa misalnya gitu. Oh tidak bisa begini gitu. Ya kita juga kalau bilang menyesali kurang gede, ada juga jalan yang merasa kurang gede. Ada juga jalan yang, aduh jalannya kegedean ternyata tidak perlu ROI seperti itu. Gitu. Nah itu masukannya menarik. Ketika sudah sampai di city management, mestinya feedbacknya akan menjadi menarik buat planner-planner selanjutnya. Ya, ya. Pak, pertanyaan kepo aja nih Pak. Kalau saya lihat di Jakarta kan bisnis properti udah stagnan banget ya, soal harga dan lain sebagainya udah flat gitu Pak. Sampaikan kayaknya nggak, kalau di Surabaya masih belum didatang gitu Pak ya, masih bisa kita untuk dalam kondisi COVID seperti ini. Saya kira properti tadi Bu lebih ke daerah, lebih ke lokal ya. Artinya secara nasional memang ada siklus properti. Tetapi juga ada yang disebut dengan cyclical. Artinya memang suatu saat misalnya ya masa tertentu, masa-masa anak sekolah orang tidak beli properti misalnya gitu ya. Atau masa-masa liburan orang membeli liburan. Tetapi masa-masa begini orang motivasinya kan macam-macam, untuk ditinggali, untuk investasi gitu ya. Itu yang juga harus kita pikirkan berikutnya. Nah, kalau berbicara mengenai tadi harga di Jakarta tadi Ibu melihat, kita juga punya monitor yang oleh Bank Indonesia. Jadi kita sudah melihat juga bisa dibagi segmen menengah, segmen middle low, middle up. Berapa sih kenaikan harganya? Kalau mungkin yang dikatakan harga turun itu ternyata tidak turun. Walaupun mungkin juga tidak naik sekali, bolehlah dikatakan flat. Dari triwulan ke triwulan naiknya 0, sekian persen, 0, sekian persen, tapi tidak ada yang kemudian turun. Mungkin yang disebut turun adalah volume penjualan, mungkin saya lebih setuju itu. Marketing sales-nya mungkin turun. Yang dulu katakanlah jual 1.000 rumah, sekarang tidak 1.000 rumah. Untuk yang dari primary ya, artinya dari developer. Dari secondary-nya juga bisa dimonitor seperti apa. Kalau kita berbicara juga masalah ekonomi lebih lanjut, supply demand itu ditentukan oleh apa? Supply itu ditentukan oleh apa? Kemampuan developer membangun, dua ketersediaan KPR. Nah, sekarang kita lihat KPR seperti apa? Banyak tidak. Nah, ini mungkin kalau ini terlalu jauh ya dari city management, tapi teman-teman saya kira menjadi menarik ketika belajar, dan saya kira mungkin sesuatu yang menarik yaitu ketika mengundang praktisi, saya kira jauh lebih terbuka apa namanya case-case-nya lah dibanding kalau misalnya di textbook mungkin tidak terlalu detail menjelaskan hal itu. Oke, ini sepertinya masih ada satu pertanyaan lagi, satu atau dua, masih boleh ya Pak? Monggo, silakan. Oke, jadi ini pertanyaannya. Dalam pembangunan kota kawasan baru, apakah Bapak tadi menyediakan lokasi-lokasi kantor pemerintahan? Ya, ini mengenai benefit aja sih. Kalau developernya merasa perlu membangunkan kantor polisi, membangunkan, ada sih beberapa itu kita bikinkan kok. Sudah diplot gitu ya, dibikin kantor pemerintahan, atau kalau misalnya pemerintahannya sendiri mempunyai tanah, kita juga bisa CSR membangunkan gedungnya, itu nggak apa-apa, bisa saja terjadi. Kemudian juga sering kita bangunkan ya pos-pos polisi yang dalam bentuk skala kecil ya, pos polisi, mungkin polsek dan lain-lain. Kalau misalnya daerah itu daerah baru dan perlu itu, ya bisa saja diplot di daerah fasumnya ya, fasos-fasumnya kemudian diplotkan di situ. Perkara nanti membangunnya sesuai dengan kebutuhan bisa saja. Gitu. Teman-teman juga membangunkan kok, artinya begini, merancang gedung polisi, gitu ya, polsek gitu, diarsiteki oleh teman-teman gitu ya, mungkin tidak standar bentuknya menjadi ini polsek yang modern, bisa saja, boleh saja, itu terjadi juga sih gitu. Dalam bentuk fasilitas-fasilitas, tergantung misalnya ya dari bisnisnya perusahaan, dari perusahaan developernya itu. Kalau cuma bikin rumahnya ya skala hektarnya kecil-kecil ya mungkin tidak itu
tapi ini kan menjadi benefit ketika membangun dalam skala yang besar. Saya kira itu, Ibu. Ini pertanyaan sudah habis atau masih ada? Habis ya, baik Pak, sudah sangat menarik sekali diskusi dan pertanyaannya sudah cukup banyak. Saya beri kesempatan yang terakhir. Oh, masih ada. Waduh nih Pak pertanyaannya Pak. Magang, saya kira banyak, bukan hanya di Ciputra ya, silakan aja. Itu boleh mengajukan kepada human resource capital kita lah. Itu kan bisa banyak apa namanya, banyak proyek dimanapun ya, itu bisa anu saja, disurati, kemudian apa namanya, dimintakan. Kebanyakan kita terbuka kok untuk mahasiswa magang dan lain-lain itu. Ada program-programnya juga untuk itu. Baik, terima kasih. Mungkin konteksnya dalam COVID-19 ini masih terus ya Pak kegiatan-kegiatan di sana Pak ya? Saya kira masih, ya kita harus tetap apa namanya, kalau di beberapa terakhir ini sekarang kita justru malah memikirkan rumah new normal itu seperti apa gitu ya. Ya kita mengemasnya, kita bicaranya sekarang rumah dengan apa namanya, sanitasi terbaik, aliran udara terbaik. Memang sebelum COVID kita tidak merancang rumah dengan seperti itu kan, juga tidak ya. Sebenarnya kan ya, rumah yang sehat itu walaupun tidak COVID pun juga kita merancangnya rumah yang sehat kan, kira-kira gitu. Tapi kan sekarang ini mau renormalnya mau jadi seperti apa? Rumahnya sehat, bukaannya banyak, atau mungkin rumah sehat sekarang itu menambah satu keran di depan rumah, sebelum masuk ke rumah cuci tangan dulu. Nah, mungkin itu bisa saja terjadi. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sudah cukup banyak sekali materi yang kita sudah diskusikan dan saya rasa sangat bermanfaat, sangat menginspirasi Pak. Apalagi ini langsung dari praktisi di lapangan yang biasanya kami hanya lihat browsing Pak. Sekarang berbicara langsung mulai dari sejarahnya sampai city manajemennya, sampai peluang-peluang bagaimana tentunya dengan melakukan manajemen yang baik, harganya juga otomatis value-nya tadi yang Bapak sampaikan bisa dipertahankan bahkan meningkat lagi nih. Kalau saya lihat harga-harga yang di area Citraland di Grau Family itu kayaknya udah tambah lama tambah naik ya Pak ya, di sana ya nggak pernah turun, kayaknya naik terus. Baik, terima kasih Bapak dan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pencerahannya hari ini. Dan dengan itu saya menyampaikan kenang-kenangan dari jurusan arsitektur dan juga dari lab pemukiman. Mohon dipersiapkan, ada sertifikatnya Pak. Mohon bisa diterima dengan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saya dari sekaligus Ketua PKK dan Ketua Dekranasda Aceh ingin nanti mengirimkan kenang-kenangan batik khas Aceh Pak ya, mohon dipakai. Terima kasih. Saya akan kirimkan. Dan salam untuk Pak Denny Bernardus, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlangsung lebih banyak lagi untuk kepentingan-kepentingan di masa depan. Dengan ini saya kembalikan lagi ke MC untuk ditutup. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Insinyur Diah Erti Dawati untuk sudah memandu kita pada diskusi kali ini, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Insinyur Agung Kris yang sangat memberikan inspirasi bagi mahasiswa dan juga kami dosen di Universitas Syah Kuala ini. Baiklah, sebelum kita tutup acara ini, mari kita foto bersama dulu ya untuk para peserta dan juga Bapak Ibu dosen sekalian. Untuk operator mohon bantuannya. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya 1, 2, 3. Ada berapa slide operator? Oh, ada 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Baik.
Oke, terima kasih kepada para peserta dan juga para dosen dan pemateri kita hari ini dan juga Ibu Dia sebagai moderator. Terima kasih juga kepada Profesor Asfa selaku Ketua Jurusan Arsitektur dan Perencanaan yang telah mendukung acara kita pada siang hari ini. Saya tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara-acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi Pak. Mudah-mudahan nanti bisa saya ke Surabaya berkunjung Pak. Mampir. Saya Ya, kalau Pak. ada kesempatan ke Banda Aceh suatu saat. Ayo Pak, dikabarin ya Pak ya. Dikabarin Ya. betul Pak. Oh, oke. Saya